Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmalia Putri dengan NIM 222PMM267. Saya dari kelas A Pemeriksaan Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan pengauditan yang menggunakan software Atlas. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan tentang 8 aktivitas pengauditan yang menggunakan software Atlas, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan Atlas. Nah, Atlas itu singkatan dari Audit Tool and Linked Archive System. Adalah aplikasi yang berbasis Microsoft Excel yang berguna untuk membantu auditor dalam menjalankan proses audit yang sesuai dengan standar audit, serta mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Nah, aplikasi Atlas ini itu disusun oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan IAPI. Baik, setelah mengetahui apa itu Atlas, Atlas juga memiliki manfaat. Pastinya Atlas sangat bermanfaat bagi auditor dalam pemberian opini. Tidak hanya itu saja, Atlas juga membantu akuntan publik dan KAP dalam memenuhi standar audit. Pemenuhan standar profesional tersebut terekam dalam kertas kerja audit yang dalam pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang merupakan dokumentasi yang diperiksa oleh PPPK. Nah, program ini dimaksudkan untuk membantu para praktisi di industri akuntan publik untuk dapat memenuhi standar audit yang berlaku. Dengan mengimplementasikan Atlas ini, maka akan makin sedikit yang kena sanksi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 aktivitas pengauditan yang menggunakan software Atlas. Baik, aktivitas atau kegiatan pengauditan pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pemeriksaan kelengkapan data. Nah, di software Atlas itu terdapat kertas kerja yang diberi nama dengan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, pada proses ini atau pada tahapan ini itu dikategorikan atau bisa masuk dalam aktivitas atau kegiatan pengauditan tentang pemeriksaan kelengkapan data. Nah, sesuai dengan gambar yang tertera di atas saya, yaitu pada gambar kertas kerja A.110 di atas itu menunjukkan jika auditor memilih tipe perikatan tahun pertama pada laman beranda, maka akan muncul pertanyaan nomor 7, yaitu terkait komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, pada kolom hasil analisis sebelah kanan saya itu akan secara otomatis terisi sesuai dengan isian pada kertas kerja pendukungnya. Hasil pengisian tersebut akan menghasilkan simpulan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang terisi secara otomatis, yaitu high atau low. Nah, sesuai dengan simpulan data pada masing-masing aspek yang dianalisis. Nah, jika kondisi simpulan high, maka auditor harus menjelaskan mitigasi risiko yang akan dilakukan untuk tetap menerima perikatan tersebut. Aktivitas pengauditan kedua yang akan saya jelaskan yaitu adalah penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Pada software Atlas itu ada kertas kerja yang dinamakan dengan mapping akun material. Nah, proses ini itu masuk dalam aktivitas pengauditan yang dinamakan dengan penyusunan kertas kerja pemeriksaan tadi, sesuai dengan gambar yang ada di atas saya ini. Nah, bagaimana mapping akun material itu, bagaimana penggunaannya dalam software Atlas, yaitu kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam menetapkan materialitas secara spesifik untuk jenis transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu. Nah, jika auditor menentukan salah satu akun sebagai specific materiality, maka auditor diminta untuk memilih akun tertentu menggunakan drop down pada kolom nama. Pada kolom nama akun. Nah, kemudian secara otomatis pada tabel data saldo laporan keuangan dalam kolom mapping setelah mempertimbangkan specific materiality, bagian SM akan keluar huruf M. Nah, yang mengindikasikan yaitu bahwa akun tersebut material setelah mempertimbangkan specific materiality. Nah, selanjutnya pada tabel specific materiality setelah menentukan nama akun spesifik, auditor menentukan tingkat margin untuk specific overall materiality dan specific performance materiality. Baik, aktivitas atau kegiatan pengauditan yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu adalah pengumpulan data yang akan diuji. Nah, pada software Atlas itu terdapat kertas kerja yang dinamakan dengan control risk. Nah, pada proses ini itu masuk dalam aktivitas pengauditan yang dinamakan dengan pengumpulan data yang akan diuji tadi. Nah,
kertas kerja ini itu digunakan untuk melakukan identifikasi risiko pengendalian atau seperti yang tertera di gambar, yaitu control risk dari klien. Nah, risiko pengendalian ini diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat akun. Nah, cara pengisiannya yaitu sesuai yang tertera pada gambar di atas saya. Informasi umum mengenai klien itu diisi informasi terkait klien secara umum sesuai dengan kolom isian yang tersedia. Proses yang kedua yaitu proses bisnis utama klien, itu isian disesuaikan dengan kondisi pengendalian klien. Setiap akhir kertas kerja pendukung tersebut terdapat simpulan yang dipilih menggunakan drop down. Jika kotak status KPP menunjukkan incompleted, berarti terdapat prosedur yang tidak dilakukan, maka harus dijelaskan pertimbangan auditor yang tidak menyelesaikan prosedur tersebut. Nah, pada kertas kerja A250 itu sebagaimana terlihat pada gambar di atas, terdapat 2 kotak kesimpulan yang ada di gambar di atas saya. Nah, kotak kesimpulan berwarna abu-abu itu terisi secara otomatis dari kertas kerja pendukung, yaitu A250 1 sampai A250.12. Nah, banyaknya kertas kerja pendukung itu tergantung pada siklus yang telah auditor tentukan pada kertas kerja. A2.30.3 ini adalah proses aktivitas bisnis utama. Nah, sedangkan untuk kotak kesimpulan dan status KPP yang berwarna kuning itu harus diisi secara manual oleh auditor. Kesimpulannya yaitu dibuat terkait kemungkinan salah saji material berdasarkan hasil dari analisis. Baik, aktivitas atau kegiatan pengauditan yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang membandingkan integritas data. Baik, dalam software Atlas itu terdapat kertas kerja yang dinamakan dengan integritas manajemen. Nah, integritas manajemen pada kertas kerja ini masuk dalam aktivitas yang dinamakan dengan membandingkan integritas data tadi pada aktivitas atau kegiatan pengauditan. Nah, kertas kerja ini digunakan untuk menilai integritas manajemen sebelum perikatan diterima. Sesuai seperti gambar yang tertera di atas saya ini, cara pengisiannya yaitu yang pertama, setiap pertanyaan terkait integritas manajemen harus dijawab pada masing-masing kotak jawaban sesuai dengan kondisi klien. Nah, yang kedua, terkait pertanyaan nomor 6 tentang indikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme, jawaban terisi secara otomatis berasal dari kertas kerja A1102.1. Maka, auditor harus melengkapi jawaban pada kertas kerja A1102.1. Nah, yang ketiga yaitu auditor diminta untuk melampirkan dokumentasi yang relevan sebagai bukti untuk mendukung setiap jawaban yang diberikan tersebut. Baik, untuk aktivitas atau kegiatan pengauditan yang kelima yang akan saya jelaskan yaitu simulasi. Pada software Atlas itu terdapat kertas kerja yang dinamakan dengan control risk entity level. Nah, pada kertas kerja ini atau pada proses ini itu masuk dalam kegiatan atau aktivitas pengauditan yang dinamakan dengan simulasi tadi. Nah, pada tingkat ini efektivitas pengendalian internal dilihat dengan menggunakan kerangka KOSO, yaitu ada 5 komponen pengendalian yang dinilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, yang kedua yaitu ada proses penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, yang kelima ada pemantauan atas pengendalian. Nah, bagaimana cara pengisian dari control risk entity level ini? Seperti yang terlihat pada gambar yang ada di atas saya, yaitu yang pertama, untuk memperoleh isian secara otomatis pada kolom kesimpulan evaluasi pengendalian internal, yaitu auditor harus mengisi kertas kerja evaluasi pemahaman pengendalian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya berdasarkan penilaian seluruh komponen pengendalian tersebut, auditor harus mengisi terkait defisiensi dari pengendalian. Nah, jika terdapat defisiensi signifikan, maka auditor harus melanjutkan dengan melengkapi kertas kerja A270.1 itu terkait dengan komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan cara mengklik link yaitu pada A270.1. Baik, aktivitas atau kegiatan pengauditan yang keenam yang akan saya jelaskan yaitu membandingkan data antar prosedur audit yang dilakukan. Nah, di dalam software Atlas itu terdapat kertas kerja yang dinamakan dengan informasi status KPP. Proses ini atau kertas kerja ini itu masuk dalam suatu aktivitas atau kegiatan pengauditan yang dinamakan dengan
membandingkan data antar prosedur audit yang dilakukan tadi. Nah, pada gambar pertama yang ada di atas saya ini, yaitu kertas kerja ini dapat diakses dengan mengklik ikon pada laman konten. Informasi pada kertas kerja ini digunakan untuk memantau status kertas kerja pada setiap tahapan audit. Nah, selain itu terdapat pula informasi hari dan jam audit yang telah disesuaikan. Nah, untuk gambar yang kedua yang ada di atas saya ini, itu kertas kerja informasi hari dan jam audit yang dibandingkan dengan anggaran yang merupakan kertas kerja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian jam kerja audit aktual. Nah, untuk melakukan penyesuaian tersebut, auditor dapat mengklik kotak berwarna merah jambu. Nah, selanjutnya auditor memasukkan angka jam aktual. Nah, untuk kembali ke menu awal, klik kotak yang berwarna hitam. Baik, pada aktivitas atau kegiatan pengauditan yang ketujuh di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi, pembandingan, dan manipulasi data. Dalam software Atlas itu terdapat kertas kerja yang dinamakan dengan akun signifikan yang mengandung risiko signifikan, sesuai seperti gambar yang tertera di atas saya ini. Nah, pada kertas kerja ini atau pada proses ini itu masuk dalam kegiatan atau aktivitas pengauditan yang dinamakan dengan kalkulasi, pembandingan, dan manipulasi tadi, sesuai dengan gambar yang ada di atas saya ini. Nah, kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi pengendalian internal atas akun signifikan yang telah diidentifikasi auditor pada kertas kerja inherent rates, yaitu pada A240. Nah, bagaimana cara pengisiannya itu sesuai dengan tabel yang tertera di atas saya, yaitu yang pertama, pada akun level itu sudah tersedia kolom penilaian untuk akun signifikan. Dia itu diuraikan pada kolom akun-akun signifikan yang diperoleh dari kertas kerja A240. Nah, selanjutnya auditor harus mengisi identifikasi risiko dan apa yang mungkin salah atau what can go wrong, dan diisi secara manual. Nah, sesuai dengan pertimbangan profesional auditor. Yang ketiga yaitu pada kolom wardrobe itu auditor harus melengkapi informasi dan data yang diperoleh dari pelaksanaan wardrobe sebagai bagian dari pemahaman pengendalian intern. Baik, yaitu yang keempat adalah mengidentifikasi aktivitas pengendalian yang relevan dengan siklus tersebut. Secara umum itu dapat diisi dari pilihan drop down, yaitu yang berupa yang pertama ada otorisasi, yang kedua ada penelahan kinerja, yang ketiga ada pengelolaan informasi, yang keempat ada pengendalian fisik, yang kelima ada pemisahan tugas. Nah, yang kelima itu mengobservasi pelaksanaan aktivitas pengendalian di lapangan dan menilai kesesuaian dengan standar operation prosedur atau SOP yang dapat dilakukan melalui wardrobe. Auditor kemudian menuliskan dokumentasi yang diperoleh atau dinilai dalam proses pengendalian tersebut. Nah, yang keenam yaitu auditor kemudian menentukan akun yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut. Nah, akun-akun secara otomatis itu akan muncul dalam drop down sesuai dengan format laporan keuangan yang telah diisi, sesuai dengan gambar yang ada di atas saya ini. Nah, dan hasil analisis tersebut itu selanjutnya auditor menentukan apakah akan mengandalkan pengendalian kontrol yang ada. Nah, kemudian analisis TOC atau TOC itu untuk menentukan apakah aktivitas pengendalian efektif atau tidak efektif. Nah, pada kolom result yang ada di atas ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan pilihan dan terhubung dengan link penilaian resiko pengendalian pada kertas kerja A26, yaitu di resiko salah saji material. Baik, untuk aktivitas atau kegiatan pengauditan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang penelahan analisis. Dalam software audit itu terdapat kertas kerja yang dinamakan risiko salah saji material. Nah, pada tahapan ini atau pada proses ini itu masuk dalam aktivitas atau kegiatan pengauditan yang dinamakan dengan penelahan analisis tadi, sesuai dengan gambar yang ada di atas saya. Nah, dengan gambar yang ada di atas saya ini itu terdapat dua tabel. Nah, penilaian risiko salah saji material itu dilakukan pada dua tingkat, yakni di tingkat laporan keuangan dan tingkat ACRC, yaitu untuk jenis transaksi, saldo akun, dan juga pengungkapan. Nah, pada tabel yang di atas saya untuk tingkat laporan keuangan, cara pengisiannya yaitu yang pertama pada kolom faktor penyebab yang menjadi pertimbangan itu secara otomatis terisi jika auditor pada kertas kerja A240 inherent rates itu memberikan tanda tick
di depan faktor yang menurut auditor merupakan faktor penyebab yang menjadi pertimbangan salah saji material pada tingkat laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu auditor menentukan penilaian risiko keseluruhan atas risiko salah saji material untuk tingkat laporan keuangan dengan menggunakan pilihan drop down. Nah, yang ketiga yaitu pada kolom description room, itu auditor harus memberikan penjelasan terkait penentuan risiko tersebut. Nah, pada bagian tabel yang berisi risiko salah saji material tingkat asersi, untuk cara pengisiannya yang pertama yaitu pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material atau risk of material misstatement itu menggabungkan penilaian atas yang pertama ada risiko bawaan atau inherent risk, yang kedua ada risiko pengendalian atau control risk, yang ketiga ada faktor kecurangan atau fraud, dan yang terakhir itu ada risiko signifikan atau significant risk. Nah, yang telah diidentifikasi dan dinilai pada kertas kerja sebelumnya. Nah, masing-masing dalam kolom faktor risiko tersebut akan terisi secara otomatis. Penentuan roomnya juga itu mempertimbangkan nilai materialitas akun yang telah ditetapkan pada kertas kerja materialitas. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu hasil akhir dari penilaian risiko salah saji material tersebut akan menghasilkan simpulan salah saji pada kolom room seperti yang tabel di atas saya itu. Nah, room pada level asersi. Yang pertama yaitu untuk saldo transaksi terisi secara otomatis, dan yang kedua yaitu untuk penyajian dan pengungkapan setiap akun harus ditentukan asersi mana yang relevan dan pengisian menggunakan pilihan drop down. Yaitu selanjutnya setiap akun itu harus ditentukan asersi mana yang relevan pada kolom Planet Response Auditor. Harus mencentang prosedur mana yang akan dilakukan dan kapan waktu pelaksanaannya. Nah, pada akhir kertas kerja A260 itu terdapat simpulan yang harus dipilih menggunakan drop down. Nah, jika auditor tidak memilih, maka kotak status KPP yang ada di atas saya ini akan menunjukkan incompleted. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai 8 aktivitas atau kegiatan pengauditan yang menggunakan software Atlas. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang dalam video saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.